Shalom, selamat pagi. Saya berharap kita semuanya sehat ya pagi hari ini. Kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat yang ke-39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara tentang perselisihan. Saudara, perselisihan sangat mungkin terjadi di antara siapapun dan karena alasan apapun juga. Ya, bahkan dalam pelayanan gereja sekalipun tidak terbebas dari yang namanya perselisihan. Seperti perselisihan tajam yang pernah terjadi antara Paulus dan Barnabas. Apa yang mereka perselisihkan? Oleh karena perbedaan pendapat ya. Pada waktu itu Barnabas ingin mengajak Markus untuk ikut serta bersama mereka dalam pelayanan misi, tetapi Rasul Paulus menolak dengan mengatakan bahwa enggak, kenapa? Karena Markus itu pernah meninggalkan mereka pada waktu mereka melayani di daerah Pamfilia. Jadi dia merasa bahwa Markus itu tidak loyal begitu ya. Nah, perselisihan ini akhirnya menimbulkan perpecahan dalam tim pelayanan mereka. Ya, jadi akhirnya Barnabas memilih Markus bersamanya, sedangkan Paulus lebih memilih Silas untuk bersamanya dalam pelayanan. Melihat keadaan bahwa yang namanya perselisihan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pelayanan, jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi sebuah perselisihan. Hari ini saya akan berikan dua hal saja. Yang pertama, kita harus tetap melakukan tanggung jawab pelayanan kita walaupun ada perselisihan. Saudara, ingat, perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas tidak membuat mereka lari dari tanggung jawab pelayanan mereka. Walau akhirnya mereka memang harus berpisah tim, tetapi mereka tetap melanjutkan pelayanannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi kita harus tetap melakukan tanggung jawab pelayanan kita walau mungkin ada perselisihan. Dan yang kedua, perselisihan itu harus diselesaikan. Nah saudara, perselisihan yang tidak diselesaikan itu berpotensi menjadi duri di dalam daging kita yang akan mengganggu kehidupan kita pribadi maupun kehidupan pelayanan kita. Ya, jadi kita serba salah, nggak enakan dan yang sebagainya, itu sangat mengganggu sekali. Oleh karena itu, kita berkaca dari apa yang dilakukan juga oleh Paulus, kita tahu bahwa di akhir-akhir pelayanannya Paulus menyelesaikan perselisihan yang pernah terjadi dengan berdamai dan menerima Markus kembali dalam pelayanannya. Kita bisa baca di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 11 ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika saja di antara kita ada yang sedang mengalami perselisihan, baik dengan keluarga, baik dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman kerja atau dalam pelayanan gereja, hari ini ayo berinisiatiflah untuk segera menyelesaikannya. Ya, ingatlah, kita ini memang berbeda dalam banyak hal, tetapi perbedaan bukan alasan bagi kita untuk mempertahankan sebuah perselisihan. Hari ini jangan biarkan perselisihan merusak hidup kita dan merusak pelayanan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami memohon berilah kami hikmat. Apabila di antara kami saat ini ada yang sedang berselisih, biarlah kami belajar untuk menyelesaikan perselisihan kami dengan benar, dan kami tetap melakukan tanggung jawab kami dengan benar. Roh Kudus akan memberikan kami hati yang bijaksana dalam mengelola perselisihan-perselisihan yang mungkin terjadi di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.